Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat belajar anak-anakku. Masih bersama dengan Ibu pada pembahasan kita kali ini, Statistika Part 2. Baik, setelah sebelumnya kita mengetahui beberapa istilah statistika untuk data tunggal, maka kali ini kita akan belajar mengenai statistik deskriptif data berinterval atau berkelompok. Baik, yang pertama adalah rataan hitung atau kita kenal dengan rata-rata atau mean. Nah, ini adalah rumusnya untuk rata-rata data berkelompok, di mana X bar sama dengan sigma FI dikali XI, I dari 1 sampai dengan N, dibagi sigma FI, I dari 1 sampai dengan N. Di mana FI ini adalah frekuensi kelompok ke I, dan XI adalah nilai tengah kelompok ke I-nya. Untuk memudahkan kita, mari kita lihat contoh untuk rataan hitung data berkelompok. Sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Nah, ini dalam tabel terlihat bahwa datanya sudah dikelompokkan. Ini kelompok pertama 151 sampai 155 tinggi badannya. Seterusnya sampai nanti terakhir ada di kelompok 176 sampai 180. Sedangkan frekuensinya adalah banyaknya orang atau pekerja yang memiliki tinggi badan pada kelompok 151 sampai 155 adalah 3 orang. Kemudian pada kelompok kedua adalah 4 orang, kelompok ketiga 4, kelompok keempat 5, kelompok ke 5, 3, dan kelompok ke-6 adalah 2. Itu adalah frekuensinya atau FI-nya, frekuensi kelompok ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian kita diminta untuk menghitung rata-rata tinggi badan dari pekerja tersebut. Ya, untuk menghitung rata-ratanya, pertama kita pergunakan dulu tabel yang sudah ada tadi. Kemudian kita tambahkan beberapa item seperti mencari titik tengah frekuensinya. Nah, ini untuk masing-masing kelas, kita cari titik tengahnya. Misalnya untuk kelas pertama 151 sampai 155, kita cari titik tengah frekuensinya di antara angka berikut, yaitu 153. Kemudian titik tengah di antara 156 dan 160 adalah 158. Seterusnya sampai pada kelas yang terakhir, yaitu titik tengah di antara 176 dan 180 adalah 178. Setelah kita mempunyai seluruh titik tengah frekuensinya, kita kalikan masing-masing titik tengah dengan frekuensi di masing-masing kelas. Contohnya, untuk kelas pertama berarti 153 dikali 3, hasilnya adalah 459. Kelas kedua 158 dikali 4 adalah 632 dan seterusnya sampai nanti kita mendapatkan jumlah dari F1, FI maksudnya dikali dengan XI yaitu 3458. Dan jumlah dari FI seluruh frekuensi adalah 21. Nah, ini untuk dimasukkan ke dalam bentuk rumus di mana sigma FI-nya ini adalah 21 dan sigma dari FI dikali XI adalah 3458. Sehingga kita bisa menghitung rata-rata data kelompoknya yaitu 3458 dibagi 21, yaitu 164,67. Ya, selanjutnya adalah modus atau data yang sering muncul pada data berkelompok. Rumusnya adalah di sini MO, modus, sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Di mana TB ini adalah tepi bawah dari kelas modusnya, kemudian D1 adalah frekuensi kelompok modus. Frekuensi kelompok sebelumnya, dikurangi frekuensi kelompok sebelumnya, kemudian D2 ini adalah frekuensi kelompok modus dikurangi frekuensi kelompok setelahnya. Nah, kemudian P ini adalah panjang kelas interval. Contohnya, di sini kita punya soal, data yang diberikan dalam tabel frekuensi sebagai berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok.
7 kelas. Kemudian dengan frekuensinya, kita diminta mencari nilai modus dari data pada tabel tersebut. Baik, kita lihat ulasan pembahasan dari contoh soalnya. Nah, ini letak modus berada pada urutan kelas keempat. Kenapa? Karena kita lihat di sini frekuensi paling banyak itu adalah 12 dan berada di kelas keempat yaitu 50 sampai 59. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini adalah kelas modus, diingat-ingat ya ini kelas modusnya. Nah, baru kita lihat LO-nya, atau tadi kita menggunakan TB, di sini banyak ya, bisa TB, bisa LO, menggunakan macam-macam. Nah, berarti tepi bawah dari kelas tersebut. Di sini tepi bawahnya, berarti lihat batas bawahnya adalah 50, kita tinggal kurangi 0,5 untuk mendapatkan tepi bawah. Sehingga tepi bawahnya adalah 49,5. D1 yaitu selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 12 dikurangi 8, karena kelas sebelumnya kan ini ya 8. Nah, untuk D2 artinya selisih dari kelas frekuensi dengan kelas setelahnya, yaitu di sini 9, jadi 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Kemudian untuk panjang kelasnya, kita hitung dari 50 sampai 59, sehingga ada 10, 50, 51, 52, dan seterusnya sampai 59, berarti panjang kelasnya adalah 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Tepi bawahnya adalah 49,5 ditambah dengan D1-nya itu 4, tadi kita sudah dapat, per 4 ditambah 3. 3 itu adalah D2-nya, dikali dengan 10 alias panjang kelasnya. 4 dikali 10, 40 per 7. Nah, kita 49,5 kita jumlahkan dengan 40 per 7. Nanti kita dapatkan bahwa itu adalah kelas modusnya, atau itu adalah nilai dari modusnya pada kelas tersebut. Baik, untuk median atau nilai tengah dari data berkelompok, ini adalah rumusnya. ME atau median sama dengan L2 di sini ditambah N per 2 dikurangi, untuk notasinya ini sum sigma dari F2 per F2 dikali dengan C, di mana L2-nya ini adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, sigma F2-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, kemudian F2-nya adalah frekuensi kelas median itu sendiri, dan C adalah panjang interval kelas. Mari kita perhatikan contoh soalnya. Nah, ini di sini ada gambar ya, nilai ulangan matematika satu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar di atas. Kita diminta mencari median dari nilai tersebut ya. Baik, untuk pembahasannya, kita pertama membuat dulu tabel dari histogram tadi. Kita bisa amati bahwa ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas ya, di mana ini rentang nilainya masing-masing. Kemudian kita mencari letak kelas mediannya. Caranya adalah kita melihat setengah dari seluruh frekuensi data tersebut. Ketika kita jumlahkan seluruh frekuensinya, kemudian kita kalikan dengan setengah, kita dapatkan 20. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya, di mana itu 20 berada pada kelas 65 sampai 69 rentangnya. Maka ini adalah sebagai kelas mediannya. Nah, setelah itu kita lihat pada rumusnya bahwa kelas median adalah tepi bawah kelas tersebut, berarti di sini 65, batas bawahnya kita kurangi dengan 0,5 menjadi 64,5 ditambah dengan setengah dari N, yaitu seluruh datanya, seluruh frekuensinya di sini adalah 40, berarti setengah dikali 40, dikurangi, nah ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Nah, berarti kita jumlahkan dari atas ya, di sini 4, 6, dan 8, di sini sudah kita buat frekuensi kumulatifnya, 4 ditambah 6 jadi 10, 10 ditambah 8 jadi 18, nah kita ambil ini 18, kemudian dibagi dengan frekuensi dari kelas median tersebut, di sini adalah 10. Nah, sehingga menjadi setengah dikali 40 itu 20, dikurangi 18, dibagi 10, dikalikan dengan panjang kelas intervalnya, berarti dari 65 sampai 69, 65, 66, 67, 68, 69 itu ada 5. Itu adalah panjang kelasnya. Nah,
Kita kalikan 20 dikurangi 18, 2 per 10, 5 dikali 2, 10 dibagi 10, 1, 64,5 ditambah 1 menjadi 65,5. Sehingga median dari data tersebut adalah 65,5. Ya, kuartil untuk data berkelompok, rumusnya adalah sebagai berikut, di mana KI-nya adalah sebagai kuartil keberapa, sama dengan TB itu tepi bawahnya, ditambah dengan I-nya berarti nanti kuartil keberapa yang diminta per 4, dikali dengan N, yaitu banyaknya data keseluruhan, dikurangi sigma FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut, per FI-nya, yaitu frekuensi kelompok ke berapa kuartilnya, dikali dengan P, yaitu panjangnya kelas tersebut. Nah, contohnya kita aplikasikan, kita lihat datanya di sini ada beberapa kelompok dengan frekuensinya masing-masing. Kita diminta untuk mencari kuartil atas dari data tersebut. Kuartil atas berarti Q3. Nah, otomatis I-nya adalah 3. Mari kita lihat pembahasan untuk contoh kuartil data berkelompok. Nah, pertama kita menentukan dulu kuartil atas Q3. Letak dari datanya pada kelas keberapa, kita lihat Q3 berarti 3 per 4 dari N-nya, di mana N-nya adalah jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 50 di sini. Berarti 3 dikali 50 dibagi 4, kita dapatkan 37,5, dan kita cari frekuensi kumulatif 37,5 itu terletak di kelompok keberapa. Nah, ketika kita jumlahkan, di sini berarti letak dari 37,5 berada pada data ke-44 sampai 49. Dengan begitu, otomatis ini menjadi kelas dari kuartil atas atau Q3 ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, Q3 sama dengan L3 ditambah 3N per 4, ini karena kuartilnya kuartil atas Q3, dikurangi dengan sigma F3, ini frekuensi kumulatifnya, per F Q3 dikali dengan C. Nah, untuk tepi bawahnya, berarti di sini 44 dikurangi dengan 0,5 menjadi 43,5 ditambah 3 kali N, 3 dikali 50 per 4, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut, yaitu 26, dibagi dengan frekuensi kelas tersebut, kuartil 3. Di sini adalah frekuensinya 12, dikali dengan panjangnya kelas tersebut dari 44 sampai 49. 44, 45, 46, 47, 48, 49, berarti 6 ya panjangnya. Nah, kita kali-kalikan, 3 kali 50, 150, dibagi 4, 37,5, dikurangi 26, dibagi 12, nanti kita kalikan dengan 6, sehingga di sini hasilnya adalah 5,75, tambahkan dengan tepi bawahnya, yaitu 43,5, sehingga hasilnya untuk kuartil atas dari data tersebut adalah 49,25. Selanjutnya adalah simpangan baku untuk data berkelompok, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini simbolnya atau notasinya dengan S, yaitu akar dari sigma Fi dikali dengan harga mutlak atau nilai mutlak dari Xi dikurangi X bar, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan sigma dari Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Keterangannya adalah bahwa Fi ini adalah frekuensi kelompok ke I-nya, Xi-nya adalah nilai tengah kelompok ke I-nya, dan X bar-nya adalah rata-rata. Mari kita lihat contoh soalnya. Diketahui data tinggi badan 50 siswa Samapta kelas C adalah sebagai berikut. Ini kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan berbagai tinggi badan, dan frekuensinya sudah kita list di sini. Kita akan mencari simpangan baku dari data tersebut. Ya, karena kita menggunakan rata-rata pada rumus tersebut, maka kita akan mencari dulu rata-rata data kelompok tersebut. Kita buat dulu tabelnya, frekuensinya sudah tadi, tinggi badannya sudah, kelompoknya. Kita cari nilai tengah yaitu Xi, kemudian kita cari juga dari Fi dikali Xi. Di sini hasilnya jumlah dari Fi dikali Xi adalah 8.135. Dan di sini jumlah frekuensinya tadi 50 sudah, maka rata-ratanya itu 8.135 dibagi 50, kita dapat 162,7.
Nah, setelah kita menemukan rata-rata dari data kelompok tersebut, kita akan membuat tabel untuk memasukkannya ke dalam rumus simpangan baku. Ini tabel yang tadi sudah kita buat. Kemudian di sini untuk menunjang rumusnya, maka kita akan mencari XI dikurangi rata-rata. Ini XI-nya. Tadi rata-ratanya kita sudah dapat, berarti tinggal dikurangi XI dengan rata-ratanya. Nah, kemudian dari data ini kita akan mengkuadratkannya. Jadi negatif 27,2 kita kuadratkan, ini hasilnya. Nah, kemudian hasil yang ini kita akan kalikan dengan FI di sini dan akan kita simpan di sini. Jadi data yang akan kita perlukan adalah bagian akhir ini, yaitu FI dikali XI dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. Kemudian kita akan jumlahkan sehingga hasilnya ada di sini, sumnya yaitu 9.208. Nah, untuk rumus simpangan bakunya, sigma ini, sigma dari FI dikali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N-nya, jumlah seluruh frekuensinya, sehingga simpangan bakunya kita dapatkan yaitu 13,5706. Baik, akhirnya kita sudah berada pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat belajar. Mari kita berlatih soal dari lembar kerja yang disediakan gurumu.